Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar Raden Saleh? Raden Saleh itu lahir di Terboyo, Semarang. Lahir di desa Terboyo. Raden Saleh ini putra dari Sayyid Husin bin Alwi bin Ali bin Yahya. Jadi buyutnya yang namanya Yahya ini satu buyut dengan Habib Lutfi. Tahu Habib Lutfi? Insya Allah nanti tanggal 20 akan meresmikan masjid ini. Jadi ini satu buyut dengan Raden Saleh. Saya ulangi lagi, Raden Saleh itu anak Sayyid Husin bin Alwi bin Awal, bukan bin Ali, bin Awal bin Yahya. Ibunya bernama Mas Ajeng Syarif Husain. Jadi bapak Raden Saleh ini orang Arab, keturunan Arab. Dan kalau ditarik garisnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya Mas Ajeng Syarif itu ningrat Jawa. Ningrat apa? Jawa. Jadi Raden Saleh ini keturunan apa dan apa? Arab dan Jawa. Tahun kelahiran, ini dengarkan ini penting, tahun kelahiran. Jadi tahun kelahiran Raden Saleh itu masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan tahun 1811, ada yang mengatakan tahun 1813, ada yang mengatakan tahun 1815. Tetapi Werner Krauss yang ngarang buku ini lebih cenderung kepada tahun 1811. Raden Saleh ini sejak kecil sudah pandai melukis. Nanti bisa dijadikan diskusi kalau nanti kamu belajar fikih. Karena ada pendapat orang yang melarang untuk melukis. Ada juga yang mengatakan melukis tidak apa-apa asal tidak 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu kayak patung. Tapi kalau gambar yang tidak 3 dimensi itu banyak pendapat. Raden Saleh itu lahir tahun 1811. Sejak kecil dia pandai melukis. Kemudian Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen yang waktu itu menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda merasa tertarik karena lukisan Raden Saleh itu bagus-bagus. Jadi karena dia tertarik, lalu Raden Saleh itu diusulkan untuk diberi beasiswa. Nah, jadi itu ingat itu. Jadi lukisan awal-awalnya seperti begini dia. Ini lukisan apa? Bapak yang di belakang, ini lukisan apa? Sendok. Jadi ini dimulai dari alat-alat pertanian yang dilukis. Sebelum dia melukis tentang potret diri. Jadi nanti banyak ini. Mulai dari pohon-pohonan. Kemudian sampai kepada ini banyak pohon-pohonan, pemandangan, banyak pemandangan di sini. Nah, mulailah potret-potret orang-orang besar yang difoto.
Jadi konon Raden Saleh pergi ke Eropa itu tahun 1829. Jadi sekitar umur 18-an tahun dia ke Eropa. Nah di Eropa dia mulai belajar melukis dengan tokoh-tokoh lukisan yang sangat terkenal di Eropa. Baik itu cara melukis pemandangan, melukis binatang, melukis potret manusia. Raden Saleh itu karena bagusnya cara melukis dan sering mendapat pesanan dari orang-orang besar, pejabat-pejabat. Jadi dia itu mulai dari di Belanda, kemudian ke Jerman, terus kemudian ke Paris. Dia berkeliling. Selama 23 tahun dia mendapat beasiswa. Dari segi pakaiannya saja, coba lihat kamu foto-fotonya Raden Saleh. Ini pakaiannya coba. Jawa dan Eropa. Terus lain lagi. Ini Jawa. Terus lagi. Ini pakai Timur Tengah. Jadi Raden Saleh itu sebagai seniman sangat modis sekali cara berpakaian. Nah ini kan pakaian, ini kan bukan pakaian Jawa kan? Ini pakaian Timur Tengah. Jadi dia sangat terkenal di Eropa. Terus kemudian setelah dia di Eropa sangat dikenal karena lukisannya bagus-bagus, pada suatu saat kembali orang kalau dapat beasiswa itu tergantung yang memberi kan. Pernah Raden Saleh itu tidak diberi beasiswa karena Belanda dalam keadaan kekurangan keuangan. Jadi kalau Raden Saleh itu pergi tahun 1829, itu artinya di Jawa ini ada perang yang namanya Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang dimulai tahun 1825 sampai 1830. Jadi ketika Raden Saleh kecil itu Perang Diponegoro terjadi. Tidak hanya sekedar terjadi. Nanti kalau terakhir harus tanya loh ya. Bahkan pamannya Raden Saleh ini, jadi paman Raden Saleh yang menjadi bupati di Semarang. Jadi Raden Saleh kecil dititipkan ke pamannya yang menjadi bupati, dan kemudian karena terjadi perang Diponegoro, paman dan saudara sepupunya ini ditangkap oleh Belanda. Pamannya itu namanya Suro Adi Menggolo. Itu yang menjadi bupati Semarang. Ditangkap oleh Belanda. Sudah bisa dibayangkan bahwa keluarga terdekatnya Raden Saleh ini dianggap pemberontak oleh Belanda. Di sisi lain, Raden Saleh mendapat beasiswa dari Belanda. Jadi ketika Belanda sudah mulai kekurangan biaya, beasiswa mulai seret, ada pikiran Raden Saleh dipulangkan saja ke Jawa atau Semarang. Tetapi Belanda mempunyai pikiran lain. Bisa jadi Raden Saleh yang pamannya juga pengikut Diponegoro beserta sepupunya itu, nanti kalau dia dipulangkan ke Jawa, dia akan memberontak. Makanya Belanda kemudian memperpanjang beasiswanya sehingga tidak jadi pulang ke Jawa. Tetapi ketika proses kehidupan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, pada suatu saat Diponegoro itu
tertangkap kan dari tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap dengan melalui tipu daya. Jadi Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu ditipu oleh Jenderal de Kock yang tadinya diajak berunding tapi kemudian ditangkap. Itu tahun 1830 pemberontakan itu selesai karena Diponegoro tertangkap. Artinya kalau tahun 1830 itu Raden Saleh masih ada di Eropa. Nah, yang menarik di dalam pertemuan ini nanti kita akan berseri ya cerita yang lain tentang Raden Saleh. Tapi di dalam pertemuan ini yang ingin saya kemukakan bahwa Raden Saleh itu seorang pelukis modern pada zamannya tahun 1800-an. Dia mulai melukis itu dia lahir kan tahun 1811. Jadi sejak kecil dia sudah melukis. Jadi hampir 200 tahun yang lalu Raden Saleh itu sudah mempopulerkan bangsanya. Padahal waktu itu Indonesia kan belum ada kan, negara Indonesia kan belum ada kan. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Jadi 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, Raden Saleh itu sudah ke Eropa memperkenalkan bahwa ada loh orang bangsa yang pandai melukis lebih baik daripada orang Eropa. Jadi kembali lagi Raden Saleh tidak tetap dilanjutkan beasiswanya. Tahun 1830 Diponegoro ditangkap. Jenderal de Kock, nanti kita cari fotonya di Jenderal de Kock itu kayak apa. Karena dia merasa sukses menangkap Pangeran Diponegoro dan menghentikan pemberontakan Diponegoro, dia pulang ke negeri Belanda. Dan di negeri Belanda dia memanggil seorang pelukis namanya Pineman, bangsa Belanda, disuruh melukis tentang Diponegoro tadi. Ini adalah lukisan Pineman yang disuruh oleh Jenderal de Kock. Jadi karena merasa Jenderal de Kock itu menang perang, mengalahkan Diponegoro, maka Pineman seorang pelukis Belanda itu melukis suasana saat Diponegoro ditangkap. Tetapi menariknya, oleh Pineman, lukisan ini bukan dinamai penangkapan Diponegoro, tapi penyerahan Diponegoro. Penangkapan dengan penyerahan itu beda apa sama? Ya. Apa bedanya penangkapan dengan penyerahan? Kalau ditangkap itu kan paksa. Kalau menyerah itu ya sudah pasrah gitu. Ini ditunjukkan dengan ini Diponegoro ini. Coba lihat, posisi Diponegoro kan menyerah. Kelihatan kan? Dia kelihatan pasrah gitu. Dan ini Jenderal de Kock yang nangkap, seakan-akan dia arogan. Masuk ke sini, jadi Diponegoro dulu nanti masuk ke kereta penangkapannya. Jadi sebuah lukisan itu tidak hanya sekedar dilihat, tapi juga mempunyai makna. Satu, judulnya bukan penangkapan, tapi penyerahan. Kedua, posisi Diponegoro menyerah. Ketiga, perhatikan. De Kock, Jenderal de Kock ada di atas. Ini kan ada tingkat-tingkat ini ya.
Diponegoro di bawah. Itu artinya apa? Artinya posisi Diponegoro di bawah. Itu artinya begitu. Yang kedua lagi, ini lampu persis di kepalanya Depok. Ini lampu gantung ini. Ada di kepala Depok. Itu menyimbolkan bahwa orang yang ada di bawahnya lampu itu orang cerdas. Jadi Pineman, karena dia orang Belanda dan lukisan ini dipesan oleh Depok, dia ingin menunjukkan bahwa Depok itu orang yang cerdas dibanding Diponegoro, kira-kira begitu. Terus ini ada senjata-senjata yang diletakkan, itu menunjukkan sudah menyerah. Dan ini ada bendera merah putih biru, jadi menunjukkan bahwa Belanda lebih unggul daripada Diponegoro. Yang menarik, karena Pineman itu belum pernah ke Hindia Belanda, jadi dia tidak mengerti pakaian orang Jawa itu kayak apa. Coba lihat, pakaiannya ini tidak menunjukkan pakaian Jawa, ini pakaian Timur Tengah. Jadi itu apa ya namanya, keunikan dari lukisan ini adalah karena Pineman tidak pernah ke Jawa, jadi melukiskan Diponegoro dan prajuritnya itu seperti orang Timur Tengah. Ini lukisan dibuat tahun 1835. Jadi tahun 1830 Diponegoro ditangkap, terus kemudian Jenderal Depok pulang ke Belanda. Tahun 1835 dia suruh Pineman, pelukis Belanda itu melukis ini. Menariknya, pada suatu saat Raden Saleh tadi pulang ke Jawa. Dia pulang ke Jawa mengalami kesulitan. Pada tahun 1855 dia membaca koran Pangeran Diponegoro yang ditahan di Benteng Rotterdam, Makassar, itu meninggal. Coba, yang baju biru, Diponegoro meninggal di mana? Ya, siapa yang tahu? Diponegoro meninggal di mana? Benteng Rotterdam, Makassar. Betul. Perhatikan, karena kalau kamu membaca sendiri agak kesulitan. Mendengar cerita itu akan lebih cepat masuk dan akan mempengaruhi kehidupanmu nanti. Jadi tahun 1855 Raden Saleh itu membaca koran bahwa Diponegoro meninggal di tahanannya di Benteng Rotterdam, Makassar. Makanya lalu Raden Saleh kepingin melukis. Ini kan 1835, pasti Diponegoro apa? Raden Saleh melihat lukisan ini. Mungkin melihat lukisan ini dia merasa, masa nenek moyang saya diperlakukan kayak begini. Ini bukan penyerahan, penangkapan. Lalu lukisan ini ditandingi dengan lukisan ini. Lihat. Jadi kalau lukisan Pineman itu tahun 1835, 5 tahun setelah Diponegoro ditangkap, lukisan Raden Saleh ini dibuat 1857. Jadi setelah Diponegoro meninggal. Karena Diponegoro meninggal tahun berapa? 1855. Ini dibuat 1857. Perhatikan perbedaannya. Lukisan ini oleh Raden Saleh tidak seperti Pineman. Dia diberi nama, judulnya lukisan ini adalah Penangkapan. Karena memang Diponegoro ditipu oleh Jenderal Depok. Yang kedua, posisinya Diponegoro satu lantai dengan Jenderal Depok. Ini Depok, ini Depok, ini Diponegoro. Satu lantai, artinya sejajar. Kalau ini kan Diponegoro ada di bawah, satu tingkat di bawah.
Yang kedua, kalau di lukisan Peneman, lampu gantung ini di atas kepalanya Dekok. Di dalam lukisan Diponegoro ini, lampu gantung ini di atas kepalanya Diponegoro. Bahwa menunjukkan Diponegoro lebih cerdas dari Dekok. Yang kedua dari segi pakaian, bandingkan. Pineman karena tidak pernah ke Jawa, dia tidak tahu pakaian orang Jawa, maka dibuat dilukis seperti orang Timur Tengah. Tapi Raden Saleh karena dia orang Jawa, inilah kira-kira pakaiannya Diponegoro dan prajuritnya. Dia pakai pakaian Jawa. Hal yang lain yang perlu diperhatikan, perhatikan lukisan ini. Apa yang janggal? Kepala ekor. Nah, apa yang janggal perempuan? Kepala Belanda ini tidak proporsional, dia lebih besar. Karena di dalam filosofi Jawa, kepala besar itu kepalanya buto. Buto itu raksasa. Raksasa itu wataknya serakah. Makanya di sini Raden Saleh ingin menunjukkan bahwa para penjajah ini wataknya serakah, kepalanya dibesarkan, sehingga lukisannya nggak proporsional. Hal yang lain adalah banyak pelukis yang ketika melukis rame-rame begitu tuh wajahnya ada di dalam sini. Kamu bisa melihat di mana wajah Raden Saleh. Iya. Kelihatan. Inilah wajah Raden Saleh. Ada 3 orang, 1, 2, 3. Yang satunya dia melihat, yang satunya dia menatap, yang satunya dia sedih. Itu ingin menunjukkan ekspresi bahwa dengan penangkapan Diponegoro ini, lihat mana wajah Diponegoro? Yang mana? Kelihatan kan? Itulah hal-hal yang bisa dicermati dari lukisan. Ini kalau kamu nanti melihat lagi akan banyak hal yang perlu diperhatikan. Sekedar tambahan dari saya. Ini gedung ketika Diponegoro ditangkap. Ini ada di Magelang. Yang lama, foto lama ini. Coba yang foto baru satunya lagi. Nah, kembali kepada foto yang lama. Ketika saya ke sana, tiang-tiang di depannya itu terbuat dari besi, bukan dari beton. Jadi inilah perbedaan antara lukisan Peneman, itu gedungnya kan tiang-tiangnya dari beton kan? Raden Saleh juga begitu, lukisannya gedungnya kan tiang-tiangnya besar kan? Padahal gedung yang sesungguhnya itu tiangnya itu dari besi. Saya tidak tahu. Kalau Pineman saya bisa yakin karena dia tidak melihat gedung itu, karena dia tidak pernah ke Hindia Belanda. Tapi Raden Saleh menurut catatan Werner Krauss, penulis buku ini, dia sudah beberapa kali ke Magelang. Walaupun pada saat mau melukis ini, dia mau ke Magelang lagi dilarang oleh Belanda. Tapi saya yakin ada maksud-maksud tertentu. Kenapa ini gedung pilarnya itu kok pilar? Apa dia ingin menyaingi lukisannya Pineman? Karena kalau dipakai lebih sederhana gitu kok kelihatannya Diponegoro lebih rendah. Wallahu a'lam. Itulah karya Diponegoro, lukisan Diponegoro yang merupakan karya masterpiece dari Raden Saleh.